Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk melakukan migrasi data website WordPress kita yang sebelumnya sudah ada di layanan hosting lain dan kita akan pindahkan ke layanan dari Niaga Hoster. Jadi di dalam pembahasan kali ini saya asumsikan teman-teman sudah memiliki website yang sudah aktif di provider lainnya. Nah, karena kita ingin migrasi ke Niaga Hoster, maka kita akan membeli hosting terlebih dahulu di Niaga Hoster ya. Di sini saya akan jelaskan secara singkat ya. Jika teman-teman ingin melihat lebih detail mengenai pembelian hosting dan domain, teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini ya. Oke, yang pertama teman-teman bisa buka browsernya. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan pemola.com/hosting Niaga Hoster ya. Lalu klik enter teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke website Niaga Hoster. Lalu di sini nanti teman-teman bisa ke bagian hosting. Lalu teman-teman bisa pilih web hosting. Di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini nanti ada 3 paket. Silakan teman-teman tentukan sesuai dengan kebutuhan ya. Ada paket premium, paket bisnis, dan paket cloud startup. Sebagai contoh, saya akan pilih paket premium. Klik pilih paket. Di sini teman-teman scroll ke bawah di bagian durasi paket. Saya rekomendasikan minimal teman-teman mengambil 12 bulan untuk mendapatkan gratis domain selama 1 tahun ya. Atau teman-teman juga bisa ambil paket di atasnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan email di sini yang akan digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman pilih metode pembayaran yang ingin digunakan, misalnya pakai BRI Virtual Account atau yang lainnya ya, ada OVO, Indomaret dan seterusnya. Sebagai contoh saya akan pilih BRI Virtual Account. Nah, di sebelah kanan teman-teman bisa input nama, kemudian nomor telepon dan data-data lainnya yang valid ya. Walaupun ini bersifat opsional, teman-teman bisa isi juga. Nah, di sini nanti untuk kode kupon, teman-teman bisa masukkan kode kupon yaitu pemola untuk mendapatkan diskon tambahan ya. Nah, seperti ini, teman-teman klik tambahkan. Maka nanti harganya di sini akan berkurang. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik buat tagihan pembayaran di sini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran seperti ini. Dan teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran ya. Di sini ada nomor akunnya, kemudian di sini ada nominal yang teman-teman harus bayar. Nah, setelah ini nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman bisa melakukan klaim domain ya. Nah, untuk klaim domain, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Atau nanti teman-teman juga bisa cek di deskripsi video ya. Nah, sekarang di sini saya akan kembali ke website Niaga Hoster. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil untuk melakukan klaim domain. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan klaim domain, sekarang kita bisa melakukan migrasi website ya. Dan di sini teman-teman sebagai contoh saya sudah memiliki satu website aktif ini ya. Nah, website ini nanti yang akan kita migrasi ke Niaga Hoster. Jadi di sini sekarang kita bisa langsung login ke Niaga Hoster. Teman-teman klik login di sini. Masukkan email dan password, teman-teman silahkan login. Nah, di sini sekarang saya sudah login ke dalam member area dari Niaga Hoster ya. Kalau teman-teman nanti mungkin bahasanya bukan bahasa Indonesia, kalau ingin diubah silahkan teman-teman klik di sini dan pilih bahasa yang diinginkan ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa ke bagian menu website. Oke, di sini nanti teman-teman bisa klik buat atau transfer website. Nah, di sini teman-teman bisa lewati. Lalu di sini kita pilih migrasi website ya. Yang ini, klik pilih. Nah, selanjutnya kita pilih yang transfer website, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan melakukan migrasi website dengan bantuan tim teknisi dari Niaga Hoster ya. Perlu diketahui teman-teman, untuk proses ini maksimal membutuhkan waktu 2 hari kerja ya, atau biasanya juga akan lebih cepat. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa pilih untuk
proses migrasinya di sini, teman-teman bisa memberikan salah satu akses login mungkin ke dalam website yang sudah teman-teman miliki sebelumnya, atau ke dalam cPanel teman-teman, atau ke control panel yang lainnya ya. Nanti silahkan teman-teman pilih. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman, saya akan memberikan akses login website yang ini ya. Jadi nanti teman-teman silahkan berikan aksesnya di sini seperti URL login, kemudian username dan juga password. Atau di sini juga teman-teman bisa menggunakan link file backup ya. Jika teman-teman mungkin menyimpan di Google Drive atau yang lainnya, teman-teman bisa input linknya di sini. Nah, kita akan gunakan yang link WordPress saja, teman-teman. Jadi di sini saya akan input terlebih dahulu untuk akses login, username dan passwordnya ya. Nah, di sini saya sudah input teman-teman ya untuk link login. Link login ini adalah link login dari website teman-teman yang ini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik kirim permintaan ya. Oke, di sini kita tunggu. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita akan menggunakan domain saat ini ya, teman-teman. Klik pilih. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan nama domainnya ya. Jadi kita tetap akan menggunakan domain ini, teman-teman. Nah, kita tinggal copy saja. Lalu teman-teman bisa paste di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman klik lanjutkan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik lanjutkan kembali ya. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di bagian kontrol panel. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman lainnya ya. Lalu teman-teman bisa klik di bagian website. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk domain teman-teman atau website yang ini tadi, saat ini prosesnya masih migrasi ya. Jadi migrasi sedang berlangsung. Nah, nanti silahkan teman-teman tunggu dan dicek secara berkala sehingga nanti notifikasinya seperti ini ya teman-teman, yaitu migrasi berhasil. Nah, setelah berhasil nanti baru kita lakukan untuk settingan yang berikutnya ya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai ya migrasi oleh Niaga Hoster. Nah, sekarang teman-teman, kita akan mengarahkan DNS dari domain kita sebelumnya yang ada di provider lain ke DNS dari Niaga Hoster ya. Nah, sekarang teman-teman bisa ke bagian menu domain. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada nama domain. Nah, teman-teman cari ke bagian domain eksternal. Oke, kita scroll ke sini. Nah, ini ya, ini domain kita teman-teman. Tetapi kita belum mengarahkan DNS-nya ke sini ya. Nah, kita cari dulu untuk DNS-nya. Jadi teman-teman klik di bagian kelola untuk nama domainnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa hubungkan ya, hubungkan domain. Kemudian di sini untuk providernya teman-teman bisa pilih lainnya. Lalu di sini kita biarkan kosong saja karena ini opsional. Nah, teman-teman bisa klik mulai. Nah, sekarang teman-teman bisa copy untuk name server ini ya. Kita coba buka Notepad teman-teman. Copy keduanya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah copy keduanya. Oke. Lalu teman-teman bisa klik lanjutkan di sini. Nah, di sini katanya sudah selesai. Teman-teman klik selesaikan ya di sini. Nah, berikutnya teman-teman tinggal buka provider sebelumnya ya. Di sini saya sudah buka teman-teman. Saya menggunakan layanan dari Hostingan ID. Nah, mungkin kalau teman-teman pakai layanan yang lain, silahkan dibuka ke dalam member area-nya. Teman-teman nanti tinggal cari di bagian menu domainnya. Klik di sini ya teman-teman. Di bagian menu domain. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian domain yang dimiliki. Teman-teman tinggal edit atau diatur untuk name servernya ya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal klik di sini biasanya ya. Nah, kelola name server atau edit name server. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal klik gunakan name server custom ya. Nah, ini ada name server 1 dan name server 2. Nah, teman-teman tinggal buka Notepad. Yang pertama, teman-teman copy NS1 ya.
Oke. Lalu teman-teman paste di sini. Gini ya. Lalu berikutnya yang name server 2. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang kita setelah dimasukkan seperti ini, teman-teman bisa scroll ke bawah dan ubah name server. Nah, name server sudah berhasil diubah, teman-teman. Sekarang domain ini mengarah ke Niaga Hoster. Nah, untuk proses ini sendiri teman-teman maksimal memakan waktu sampai 24 jam ya, atau terkadang hanya beberapa menit juga sudah selesai ya. Nah, di sini setelah teman-teman mengubah name servernya ke Niaga Hoster, teman-teman bisa refresh untuk website teman-teman. Jika nanti terjadi error atau website tidak bisa diakses seperti ini, berarti saat ini masih proses propagasi ya. Dan proses propagasinya seperti yang saya sebutkan tadi maksimal adalah 24 jam ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek secara berkala. Nah, di sini teman-teman untuk propagasinya sudah selesai setelah saya menunggu beberapa menit dan websitenya sudah bisa kembali diakses. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin mengecek lebih lanjut apakah domain ini benar mengarah ke name server dari Niaga Hoster atau bukan, teman-teman bisa akses whatsmydns.net ya. Lalu teman-teman bisa masukkan nama domain teman-teman. Lalu di sini nanti teman-teman bisa ubah ke NS dan teman-teman bisa klik search. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Untuk nama domain ini sudah mengarah ke name server dari Niaga Hoster yang kita setting sebelumnya ya. Oke. Jadi sampai tahap ini teman-teman kita sudah berhasil untuk melakukan migrasi data website dari provider lain ke dalam Niaga Hoster. Oke, terima kasih.